Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BAMS Channel dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya di BAMS Channel, channel khusus obrolan seputar permasalahan-permasalahan hukum. Sahabatku sekalian, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, seperti biasa, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan sahabatku sekalian saat ini sedang berada dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, ya. Dan kalaulah di antara sahabat-sahabat sekalian saat ini sedang berada dalam kondisi sakit, semoga Allah segera menyembuhkan. Dan bagi sahabat-sahabat yang sekarang sedang dirundung permasalahan-permasalahan, termasuk permasalahan hukum, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan. Sahabatku sekalian, di obrolan BAMS Channel kali ini saya akan mengulas kembali tentang berhukum dengan kecerdasan spiritual, ya. Apa sesungguhnya yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual? Nah, sahabatku sekalian, salah satu pandangan tentang kecerdasan spiritual itu, salah satunya disebutkan bahwa kecerdasan spiritual dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertanya tentang makna hidup yang paling utama dan hubungannya dengan dunia tempatnya hidup, ya. Memiliki kecerdasan ini akan membantu kita semua untuk memahami atau menemukan kualitas hidup yang lebih baik. Sahabatku sekalian, kalau mencermati salah satu pandangan tentang apa yang dimaksud dengan kecerdasan spiritual ini, yang diartikan sebagai kemampuan kita untuk bertanya tentang makna hidup yang paling utama dan hubungannya dengan dunia tempatnya hidup. Karena saya seorang muslim, tentu saya akan mencoba mengutip salah satu keterangan, ya, di dalam Al-Quran yang disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita sesungguhnya hidup di dunia ini diproyeksikan untuk melakukan penghambaan terhadap Allah Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi apapun yang kita lakukan, ya, dalam kehidupan di dunia ini haruslah dimaknai sebagai tindakan penghambaan atau ibadah, ya, dari kita selaku makhluk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala selaku
kholik. Ya. Apapun yang kita lakukan, termasuk upaya-upaya di bidang hukum, itu kita lakukan, diupayakan tidak keluar dari konsepsi ini, tidak keluar dari tujuan yang esensinya merupakan penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai warga negara ya, yang terikat dengan hukum-hukum yang berlaku, ya, tentu tidak dalam konteks hanya ketika taat kita terhadap hukum yang ada, tidak hanya dilihat dari sudut pandang bahwa kita sebagai warga negara yang baik, namun sesungguhnya ya, kepatuhan kita, ketaatan kita terhadap hukum itu bagian dari kesolehan pribadi kita dalam menghambakan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan gitu. Apapun profesi kita ya, kalau di bidang hukum ya, baik profesi sebagai advokat, profesi sebagai polisi, jaksa, hakim ya, dan profesi-profesi lain yang kita jalani ya, kita tidak semata-mata hanya menjalankan sesuai dengan tupoksi kita, tapi lebih daripada itu, apa yang kita lakukan itu adalah merupakan realisasi nyata dari penghambaan kita terhadap Allah. Karena sesungguhnya makna dari apa yang kita lakukan haruslah dimaknai sebagai satu wujud atau bentuk real dari sebuah penghambaan terhadap Allah. Nah, inilah satu bentuk kecerdasan spiritual. Jadi dalam melakukan segala sesuatu apapun, maka harus dalam rangka mewujudkan atau sebagai satu bentuk pelaksanaan atau implementasi dari ibadah kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kemampuan atau kecerdasan spiritual itu selain dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertanya tentang makna hidup, yaitu dalam konteks penghambaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan yang Maha Esa, juga kecerdasan spiritual itu harus dimaknai sebagai apa makna hubungannya kita dengan dunia tempat hidup ya. Saya juga teringat salah satu keterangan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baiknya manusia adalah yang memberikan sebanyak-banyaknya kemanfaatan bagi tidak hanya manusia sesungguhnya, tetapi bagi makhluk-makhluk Tuhan yang lain. Karena dalam keyakinan saya sebagai seorang muslim, yang namanya makhluk yang ada di langit dan di bumi ini ya, khususnya di bumi ini tidak hanya manusia begitu. Di situ ada makhluk-makhluk lain, baik tumbuhan, hewan ya. Kemanfaatan itu haruslah diberikan tidak hanya untuk manusia ya,
kalau kemanfaatan untuk manusia ya tidak harus lagi dipertanyakan. Tapi justru lebih daripada itu, kemanfaatan yang ditimbulkan dari perilaku kita itu tidak hanya kemanfaatan bagi manusia, juga kemanfaatan bagi makhluk-makhluk yang lain. Dalam hukum positif kita dikenal dengan undang-undang tentang lingkungan hidup, ya, undang-undang tentang kehutanan misalkan, undang-undang tentang minerba dan peraturan-peraturan yang lain, ya, efeknya adalah memberikan kemanfaatan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karena itu tidak hanya disyariatkan oleh konstitusi sebagaimana termuat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tapi juga merupakan suatu langkah yang diharuskan pula oleh agama, yang dalam hal ini karena saya seorang muslim ya oleh agama Islam gitu. Dua kacamata inilah sebetulnya yang harus dimiliki dalam setiap norma-norma kehidupan, baik norma dalam bentuk aturan-aturan hukum positif yang dibuat oleh negara, norma-norma yang berlaku hidup di masyarakat, tentu norma agama pun mewajibkan perwujudan itu semua. Jadi kalau kita kembalikan lagi kepada maksud berhukum dengan kecerdasan spiritual, yaitu berhukum yang di dalamnya mengandung dua dimensi. Satu adalah berhukum sebagai suatu tindakan wujud konkret kita menghambakan diri terhadap Sang Kholik. Ini memiliki makna bahwa berhukum kita tidak semata-mata sebagai satu ketundukan kita terhadap aturan-aturan normatif yang dibuat oleh negara, tapi juga berhukum dalam konteks berhukum dengan kecerdasan spiritual adalah pelaksanaan hukum itu sendiri harus dipahami sebagai bentuk penghambaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, Tuhan yang Maha Esa. Itu dimensi pertama, berhukum dengan kecerdasan spiritual. Dan dimensi yang kedua adalah berhukum dengan dimensi sosial, ya, yaitu hukum yang ada haruslah memberikan kemanfaatan, ya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi berhukum dengan kecerdasan spiritual harus membawa efek terhadap timbulnya kemanfaatan-kemanfaatan yang dirasakan bagi banyak pihak. Makin besarnya kemanfaatan yang ditimbulkan dan dirasakan oleh masyarakat makin luas, maka tingkat berhukum dengan kecerdasan spiritual itu makin tinggi begitu. Ya, itu
makna bagaimana atau apa yang dimaksud dengan berhukum dengan kecerdasan spiritual, yaitu berhukum dengan memahami makna terdalam dari hakikat aturan-aturan yang dibuat, ya, di mana implementasinya haruslah memiliki dua unsur, yaitu unsur sebagai bentuk tidak hanya bentuk kepatuhan kita terhadap aturan yang dibuat oleh negara, tapi juga sebagai satu implementasi bagi kita sebagai makhluk Tuhan, ya, sebagai implementasi penghambaan. Yang kedua, berhukum dengan kecerdasan spiritual juga memiliki dimensi harus mengandung unsur kemanfaatan bagi banyak makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, tidak hanya manusia tentunya, ya, tetapi juga lingkungan sekitar. Ya. Sahabatku sekalian, maka dalam konteks berhukum dengan kecerdasan spiritual ini akan mengantarkan kita kepada menuju kualitas hidup yang lebih baik, ya. Itu saja sahabatku sekalian, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.